Halo Rock and Roll Shooters, yang sedang saya pakai ini bukan kacamata biasa. Kacamata ini bisa bikin kamu kayak Iron Man karena ada head-up display dan AI asistennya. Rasanya seperti hidup di film sci-fi. Rocket AI dan AR glasses ini nggak cuma bisa merekam POV video, tapi juga bisa menampilkan informasi AR langsung di depan mata, menerjemahkan percakapan real time, bahkan jadi portable prompter untuk membantu kalian konten atau presentasi tanpa harus lihat layar lagi. Kacamata pintar dari Rocket yang akan saya review ini yang tipe AI dan AR glasses ya. Kalau di website dan di boxnya namanya cuma Rocket Glasses saja. Ini yang ada head-up display di lensa kacamatanya. Jangan salah dengan tipe satunya lagi yang nggak ada displaynya, yang kalau di web Rocket Global namanya Rocket AI Glasses Style, atau kalau di Indonesia namanya Rocket Glasses Neo. Agak membingungkan juga ya penamaannya. Pokoknya kalau yang nggak ada head-up displaynya itu yang Neo, atau yang Style, yang lensanya gelap. Kalau yang ada head-up displaynya, yang lagi mau saya review ini, yang lensanya bening. Saya mulai review dari desainnya ya. Rocket AI dan AR glasses ini desainnya menurut saya cukup stylish dengan material TR90. Materialnya termoplastik berbasis nylon yang banyak dipakai untuk frame kacamata modern karena ringan tapi kokoh. Berat kacamata ini hanya 49 gram. Sayangnya feel plastiknya memang cukup berasa dan fingerprint magnet. Bagian tangkainya tebal karena di dalam sini ada rangkaian chipset, baterai, dan dual speaker. Tapi untuk frame kacamatanya sendiri masih terlihat wajar dengan lensa kamera yang ada di sebelah ujung kanan dan toli LED di sebelah ujung kirinya yang akan menyala untuk mengindikasikan kita sedang merekam video. Di bagian tangkai kanan ini ada tombol fisik yang defaultnya jika dipencet sekali dengan cepat akan mengambil foto. Dan jika dipencet lalu ditahan akan merekam video. Tapi fungsionalitas tombolnya masih bisa diatur di aplikasinya yang bernama HiRocket. Dengan masuk ke Glasses Settings, Custom Interaction, lalu tap Function Button. Misalnya press once dipakai untuk audio recording instead of take photo. Dan di area pinggir tangkai kanan adalah touchpad untuk multifungsi seperti untuk menampilkan menu, mengatur settingan, atau menerima panggilan telepon. Call connected. Halo Dav. Fungsi gestures-nya juga masih bisa disesuaikan senyamanmu dengan masuk ke Glasses Settings, Custom Interaction, lalu pilih Touchpad. Buat yang hidungnya kecil kayak saya, nosepad-nya gede dan model tangkai kawat kayak gini, bukan model yang langsung menyatu ke frame kacamata. Jadi nggak perlu khawatir melorot saat dipakai. Nosepad-nya air cushion, empuk. Di paket penjualannya juga sudah disertakan cadangan nosepad-nya. Karena nosepad model bening kayak gini biasanya lama-kelamaan akan menguning dan kusam. Rocket Glasses ini punya sensor yang akan mendeteksi kalau device-nya sedang dipakai dan akan otomatis mengaktifkan fitur-fiturnya. Dan begitu dilepas atau dilipat, otomatis masuk ke mode standby untuk menghemat baterai. Nilai jual utama dari Rocket Glasses ini adalah kemampuan memproyeksikan HUD alias head-up display langsung di lensa kacamatanya. Jadi kedua lensa Rocket Glasses ini punya micro LED yang bisa menampilkan informasi berupa teks atau grafis green monochrome dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur sampai 1500 nits. Warna teks dan grafis yang ditampilkan memang cuma hijau, tapi ini justru bikin tampilannya lebih terlihat jelas dan kontras apalagi saat outdoor siang hari. Untuk yang matanya minus bagaimana? Kan ini berarti lensanya nggak bisa diganti karena udah built-in micro LED. Tenang, Rocket juga menyediakan aksesoris Rocket Glasses Lens Magnetic Insert. Nanti lensa kacamata minusmu bisa ditempel di Rocket Glasses kayak gini. Untuk mulai mempergunakan fitur head-up display di Rocket Glasses, device ini harus sudah terkoneksi dengan HiRocket app di iOS atau Android device. Jika Rocket Glasses-nya masih baru dan belum di-pair, tekan dan tahan tombol power di tangkai kanannya beberapa detik sampai LED indikator menyala. Pastikan Bluetooth di handphone nyala, lalu tinggal ikuti instruksinya saja. Kalau sudah terkoneksi ke HiRocket app di smartphone, swipe kanan untuk menampilkan pilihan menu utama pada touchpad, maka akan muncul menu utama seperti Translation, Prompter, Music, Navigation, dan lain-lain. Tap sekali untuk masuk ke dalam menu.
dan double tap kalau mau keluar menu dan kembali ke tampilan sebelumnya. Saat kacamata dipakai tanpa mengaktifkan fitur apa-apa, displaynya akan otomatis off setelah 10 detik untuk menghemat baterai. Atau tap 2 kali untuk menonaktifkan secara manual. Posisi displaynya pada lensa bisa diatur lebih ke atas atau ke bawah untuk kenyamanan kamu dengan memakai HiRockit app-nya dengan masuk ke Glasses Settings, lalu pilih Glasses Display Settings. Rockit Glasses ini jika sudah terhubung dengan smartphone-mu akan memproyeksikan notifikasi langsung di depan mata. Kalau lagi di jalan, nggak perlu lagi buka handphone cuman buat baca pesan WhatsApp atau DM Instagram yang masuk. Kalau kamu mau menyeleksi hanya notifikasi dari aplikasi tertentu, bisa diatur di HiRockit app, masuk Glasses Settings, pilih paling bawah, ada menu Notifications. Oh ya, kita cuma bisa lihat notifikasi dan baca pesan aja ya. Untuk balas pesan, kita tetap harus menggunakan smartphone secara langsung. Jika kalian sedang menuju ke tempat baru dan butuh navigasi dengan Google Maps, fitur navigation-nya bisa menampilkan langsung direction-nya langsung di depan mata kita. Ini penting sih kalau lagi traveling, jalan kaki, atau naik motor dan butuh direction. Tapi nggak mau ngeluarin handphone untuk safety reason. Sayangnya entah kenapa untuk membuka navigasi tidak bisa dilakukan dengan voice command ke AI asistennya. Hey Rockit, navigate me to Blok M. Unable to plan a route to this destination for now. Please switch the travel mode or plan again. Harus membuka HiRockit app di bagian navigation. Sekarang kita ngobrol bahasa Spanyol. Hola amigos, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Lancar kita ngomong bahasa Spanyol. Pindah warga negara aja Pak ya. Lagi traveling ke luar negeri dan butuh nerjemahin secara real time bahasa asing yang sedang dipergunakan lawan bicara. Atau mau nonton konten berbahasa asing yang tidak ada subtitlenya. Fitur voice translation ini berguna banget. Bahasa asing yang sedang kita dengar akan diterjemahkan secara real time dan ditampilkan langsung di depan mata. Fitur ini bakal kepake banget kalau misalnya kita lagi ngedit video atau film yang dialognya bahasa asing. Kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak ngerti, nggak usah buka Google Translate lagi. Untuk settingan penerjemahannya, masuk ke HiRockit app, lalu ke Home, lalu ke menu Translation. Dia juga ada mode Duo Talk. Ini kepake banget kalau kita lagi nerjemahin apa yang strangers lagi omongin pakai bahasa asing yang nanti akan ditampilkan langsung di head-up display Rockit Glasses kita. Tapi lawan bicara kita juga bakal ngerti apa yang lagi kita omongin walau pakai bahasa kita dengan menunjukkan hasil translate ke bahasa dia yang kita tunjukkan di layar handphone kita. Hai teman-teman, kali ini saya sedang mereview sebuah kacamata yang canggih sekali. Dia bisa menampilkan apa aja langsung di depan mata kita. Misalnya, untuk menerjemahkan sesuatu, atau untuk menampilkan navigasi Google Maps. Bikin konten di luar studio dan butuh baca skrip panjang. Atau lagi presentasi ke klien. Sekarang nggak perlu lagi repot-repot bawa teleprompter atau dikit-dikit lihat ke laptop. Naskah bisa diproyeksikan langsung ke lensa Rockit Glasses ini memakai fitur prompter. Tinggal copy dan paste atau import aja naskahnya dengan memilih fitur teleprompter di HiRockit app. Lalu send to Glasses. Posisi teks dan ukuran font yang mau dibaca juga bisa diatur di sini. Rockit Glasses are a pair of lightweight, AI-powered smart glasses that integrate augmented reality displays and a built-in camera to provide hands-free assistance, real-time translation, and point-of-view recording. Hebatnya, scrolling teksnya bisa mengikuti kecepatan bicara kita. Jadi, nggak perlu kita scroll-scroll lagi. Tapi, kalau mau kontrol manual, bisa dari touchpad-nya. Dibekali kamera bersensor 12 megapiksel Sony IMX681, Rockit Glasses ini bisa merekam video pada resolusi maksimum 3K pada 30 fps. Untuk merekam video POV dengan Rockit Glasses, long press tombol home sampai ada suara notifikasi. Atau juga bisa dengan voice command. Hi Rockit, record video. Untuk mengambil foto, short press aja. Lensanya di sebelah kiri kita, sedangkan di sebelah kanannya adalah Tolly Light yang menunjukkan status kalau kita sedang merekam video. Tolly Light-nya ini nggak bisa kita tutupin ya, karena dia sekaligus sensor yang kalau ditutupin akan menghentikan proses video recording. Ini bagus sih, supaya usernya tidak merekam video sembarangan. Tahu sendiri kan, sekarang sering banget orang kalau ngelihat sesuatu yang mereka nggak suka, diem-diem direkam lalu diviralin pakai narasi sendiri untuk nyari validasi. Dan malah ujung-ujungnya blunder. Untuk resolusi foto dan video bisa diatur di HiRockit app dengan masuk ke Glasses Settings, lalu menu Imaging.
Tidak ada aspek ratio 16:9 di sini ya. Mostly untuk format konten vertikal. Jika kamu butuh 16:9, kamu bisa crop dari format perekaman 3:4 karena itu field of view yang paling lebar yang bisa di-capture dari kameranya. Untuk pilihan frame rate-nya sayangnya tidak ada pilihan frame rate PAL 25 fps. Semoga bakal ada di next firmware update. Dan ini beberapa hasil video yang direkam di exterior daylight. Untuk hasil perekaman video pada kondisi low light emang nggak terlalu clean sih. Maklum sensornya kecil banget. Tapi kalau untuk interior dengan kondisi lampu yang well lit masih oke. Stabilization-nya oke sih kalau dibuat jalan. Gambarnya cukup stabil lah. Durasi videonya maksimal sampai 10 menit setiap sekali merekam. Saat saya pakai merekam terus-menerus, memang berasa hangat di bagian gagangnya, tapi nggak sampai mengganggu. Untuk memindahkan file dari Rocket Glasses ke smartphone, masuk ke menu galeri di aplikasinya. Proses transfernya hitungannya cepat karena ukuran filenya kecil-kecil. Dan ini contoh hasil foto-fotonya ya. Format fotonya hanya ada pilihan JPEG. Bagaimana menurut kalian kualitas fotonya? Field of view-nya sih mirip kayak di lensa 0,5 kalinya iPhone ya. Cocok buat shot POV, buat banyak nunjukin apa yang lagi kita lihat. Apalagi kalau mau hands in frame kayak gini. Untuk kualitas audio dari speakernya bagaimana? Surprisingly kenceng ya, dan cukup oke untuk dipakai ngedengerin musik dari handphone kalian tanpa harus pasang earphone. Yang pasti sih nggak akan sama kayak pakai earphone yang bisa dengerin low frekuensi atau bass yang deep ya. Ini sih cocok kalau misalnya kalian pengen dengerin musik pas lagi naik kendaraan atau lagi jalan di tempat ramai, tapi pengen tetap aware dengan suara sekitar. Nggak budek-budek amat lagi lah ya kalau dengerin klakson atau ada yang manggil. Hai Rocket, call Dava. Kalau untuk kualitas audio dari mic-nya untuk menelpon, kalian bisa dengar sendiri ya. Ini saya sedang menelpon memakai Rocket Glasses yang tersambung ke HP saya. Dan sumber audionya berasal dari mikrofon di kacamata ini ya. Dan yang kalian dengar ini adalah suara yang keluar dari handphone yang sedang saya telepon. Dan teman-teman bisa dengar sendiri kualitas audio dari perekaman videonya Rocket Glasses ini dibandingkan background noise kendaraan yang lalu lalang, lebih dominan mana? Suara saya atau background noise? Ini memakai built-in mikrofonnya Rocket Glasses ya teman-teman. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh iya, Rocket Glasses ini juga bisa merekam audio only ya. Penting buat rekam notulen kalau misalnya lagi meeting. Nanti bisa langsung ditranskrip. Hey Rocket, record audio. If you are new to our channel, Rocket Real Talk is our exclusive deep dive series for you to help understand our products better. Setelah selesai merekam audio, import di HiRocket app, masuk ke menu recording, tap AI,
kita bisa minta AI untuk bikin summary-nya atau full transcription-nya. Rocket Glasses ini adalah kacamata AI pertama yang terhubung dengan ChatGPT dan Gemini. Cukup dengan memanggil "Hai Rocket" atau tap sekali agak lama di bagian touchpad-nya ini, maka AI asistennya akan membantumu dengan berbagai task. Misalnya untuk mendeskripsikan objek di depan kita, menerjemahkan tulisan dengan bahasa asing, atau sekedar untuk membuat reminder kalau nanti kamu mau melakukan sesuatu. Hey Rocket, please describe everything right in front of me. Right in front of you is a scenic pond where 3 white geese are swimming. The calm water beautifully reflects the surrounding trees and buildings. Across the pond, there is an outdoor event setup. Hey Rocket, can you tell me the name and the function of the item that I'm holding? You are holding a grip head, often called a gobo head. It is a standard piece of rigging equipment used in photography and filmmaking. Its main function is to securely mount and position light modifiers such as flags. Please translate this. The large characters in the center, Longjing, Longjing, translate to Longjing, which is also known as Dragon Well Tea. Default suaranya adalah female dan bisa diganti dengan male lewat Hi Rocket app-nya. Voice AI asistennya apakah bisa diubah ke bahasa Indonesia? Bisa kok. Hey Rocket, change language to bahasa Indonesia. Baik, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Cuma ya jadi agak aneh. Untuk memilih AI modelnya, masuk ke Hi Rocket app, Glasses Settings, dan Model Settings. Ada ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Baterai Rocket Glasses ini berkapasitas 210 mAh. Bisa bertahan selama 50 menit jika dipakai untuk merekam video secara non-stop. Untuk pemakaian head-up display secara non-stop, misalnya untuk menampilkan Google Maps atau untuk real-time translation, baterainya bisa bertahan 2-2,5 jam. Sedangkan jika dipakai untuk mendengarkan musik secara non-stop dan untuk sekadar memunculkan notifikasi dari handphone, baterainya bisa bertahan sampai 4 jam. Untuk chargernya pakai proprietary magnetic ya, tapi ini ujung kabelnya adalah port USB-C female. Charger nggak include dalam paket pembelian. Kok nggak model charging case kayak Ray-Ban Meta ya? Mungkin biar bisa tetap dipakai sambil di-charge kayak gini ya. Jadi ada kabel ngelewernya sih, tapi ya nggak apa-apa kalau darurat. Untuk charging speednya sudah masuk kategori fast charging ya. Dari 20% sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 28 menit. Kalau mau beli power banknya, namanya Rocket Glasses Power Capsule. Bisa dibeli terpisah. Satu paket sudah dapat 2 kapsul plus charging case-nya yang berkapasitas 1700 mAh. Bisa untuk 4-5 kali charge. Kacamata dengan AI assistant, AR display, kamera, dan audio jadi satu device. Canggih ya. Buat kamu yang sering jalan-jalan ke tempat baru, apalagi suka ke luar negeri, fitur-fiturnya sih bakal ngebantu banget kamu saat traveling. Untuk content creating atau presentasi, fitur teleprompter dan kamera POV-nya juga bisa diandalkan. Untuk informasi harga dan pembelian, ada di video description di bawah ya. Tapi pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia untuk jaminan after sales terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey Rocket, remind me to take video for the next content today at 5 p.m. Added your reminder for taking video for the next content today.